Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita persembahkan yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati kami, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Mohon Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, urapi kami Tuhan, agar kami mempunyai hati yang kuat dan terus diberikan kekuatan. Oh, haleluya Yesus.
hadirat kasih-Mu. Setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup memulihkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Lah hadirat kasih-Mu. Setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup memulihkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghalang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Ada kemenangan, ada kemenangan dalam penyembahanku. Kemenangan dalam penyembahanku. Haleluya. Ada kemenangan dalam penyembahanku, karena Kau Tuhan memberi kekuatan baru. Oh Yesus, ada kemenangan dalam penyembahan. Haleluya. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Oh haleluya. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Maliaki 3 ayat 1 hingga 5. Maliaki 3 ayat 1 hingga 5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni, logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan.
maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 22 hingga 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadikan suatu tanda yang menimbulkan perbentahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah Injil Kristus. Salam, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita dapat mengikuti ibadah atas talian. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami selama 6 hari yang lepas. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan yang mengurapi dan menguasai tidak pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan
perkataan firman Tuhan disampaikan kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kehidupan Simeon dan Hana. Saya tidak akan mengulangi lagi pembacaan ini karena sudah dibacakan dalam pembacaan Injil sebentar tadi. Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pembacaan ini menceritakan tentang Yesus dibawa ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi saudara, saya mau membawa kita melihat dua pribadi yang sangat memberkati kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita mau melihat kehidupan mereka, bagaimana kehidupan mereka ini boleh menjadi berkat kepada kita sebagai orang percaya pada hari ini. Bagaimana dengan kehidupan Anda selama ini? Adakah kehidupan Anda telah menyenangkan hati Tuhan? Oleh itu saudara dan saudari, hal yang pertama adalah Simeon. Mari kita lihat di dalam ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Siapakah Simeon ini, saudara? Simeon adalah seorang penduduk Yerusalem yang adil, benar, dan saleh, dan yang menantikan penghiburan bagi orang Israel. Dia dipimpin oleh Roh Kudus pergi ke bait Allah. Dia seorang di antara sisa Israel yang rindu akan kedatangan Mesias yang dijanjikan dan sudah mendapat petunjuk langsung bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Apa yang kita pelajari daripada hamba Tuhan ini? Apa yang kita pelajari di sini adalah ketaatan dan komitmennya, di mana sepanjang hidup dia telah mengabdikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan jelas sekali dalam ayat 25 mengatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Selama hidup Simeon sehingga pada usia tuanya, kehidupannya sangat memberkati kepada kita semua. Bagaimana kesetiaannya, dia rindu sekali melihat Mesias yang dijanjikan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Tuhan mengenal hati Simeon. Karena ketulusan dan keimanannya yang kuat, maka tidak heranlah mengapa Tuhan memberkati Simeon dengan usia yang panjang. Sehinggalah sampai pada masa yang tepat, Simeon melihat sendiri anak Allah, yaitu Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Simeon telah melalui berbagai cabaran dan penderitaan dalam hidupnya. Namun Simeon tetap setia menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah, dan Allah menyatakan janjinya bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Saudaraku dalam Kristus, Simeon mengambil masa yang cukup panjang, cukup lama untuk dapat melihat Mesias yang dijanjikan kepadanya. Ramai orang Kristen pada hari ini tidak sabar menantikan jawaban Tuhan dalam hidupnya. Adakah kita seperti Simeon yang sabar dan setia menantikan janji Tuhan dalam hidup kita? Saudara dan saudari, kita melihat di sini bagaimana perasaan Simeon apabila menjumpai bayi itu, anak itu, melihat anak itu. Lihat dalam ayat 28,
ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu." Simeon memuji Tuhan karena akhirnya seperti yang dijanjikan kepadanya, dia melihat keselamatan daripada Tuhan. Pernyataan Simeon di sini datang dari dalam hatinya yang bersyukur apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Kegembiraan yang besar yang memenuhi hatinya karena melihat kekuasaan dan kemuliaan Tuhan sendiri. Saudara dan saudari dalam Kristus, mari kita mencontohi kehidupan Simeon yang telah memberkati kita semua. Kedua, Hana. Dalam ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Penuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut usianya, lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hal yang kedua ini, saudara dan saudari, kita melihat kepada Hana yang dikatakan seorang nabi perempuan dan dia sudah sangat lanjut umurnya. Wah, saya masih ingat lagi semasa saya melayani di satu tempat sebagai penginjil pada waktu itu. Saya melihat ada seorang yang sudah berusia, setiap hari Ahad, orang tua inilah paling awal datang ke gereja. Ketika saya pergi ke gereja awal pagi untuk membuka pintu gereja, saya melihat orang tua itu sedang duduk menunggu pintu gereja dibuka. Saudara dan saudari, kesaksian orang tua ini sama seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dalam ayat 37b dikatakan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ini satu gambaran rohani yang menunjukkan kepada kita bahwa Hana memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Salah satu cabaran kita di tahun 2021 ini, kita mau menggerakkan kampanye membaca Alkitab dan berdoa. Ini adalah komitmen saya dan juga kita semua. Oleh itu, mari kita lakukannya dengan penuh iman dan saya percaya apabila kita melakukannya maka kita akan mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita secara pribadi. Kehidupan Hana menjadi role model rohani kepada kita semua. Demikian juga untuk golongan generasi muda masa kini. Saya percaya bahwa Hana menghabiskan waktu hidupnya hanya bersekutu dengan Tuhan. Dalam ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan di Gereja Anglikan Sumur Hidup Kuala Penyu agar mengalami kebangunan rohani yang hebat daripada Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan melawat setiap kita semua dan menjamah hidup kita seterusnya mengalami perubahan hidup rohani yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami kuasa mujizat Tuhan dalam hidup kita, mari kita belajar daripada Hana yang setia melakukan tanggung jawabnya, yaitu berdoa dan berpuasa. Mari kita setia melakukan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Tahun ini cabaran kita semua ialah meningkatkan kehidupan doa kita. Oleh itu setiap hari Isnin bermula jam 7.15 hingga 7.30 hanya 15 menit saja adalah masa yang sangat berharga untuk kita meluangkan bersama keluarga kita masing-masing di dalam doa.
Puji Tuhan, kita telah mempelajari dua pribadi di mana kehidupan rohani mereka sangat memberkati kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua terhadap pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kami semua. Kami berdoa agar Roh Kudus Tuhan yang memberi kami roh pengertian dan pemahaman akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat belajar melalui kehidupan Simeon dan juga Hana. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menguatkan kami untuk terus setia, percaya dan beriman kepada Engkau di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Kita berserahkan yang tertinggi bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya.